Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore, selamat menikmati suara hujan saudara. Ya, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau sore ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di minggu kedua ya. Minggu kedua di bulan Januari tahun 2026. Mari saya akan masih melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bahwa awal yang benar dalam memasuki tahun baru 2026 ini adalah dengan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini, kalau kita benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti hidup kita akan mengalami pembaharuan. Amin. Jadi tema khotbah saya sore hari ini adalah hidup yang diperbaharui. Ya seperti khotbah saya tadi pagi, hidup yang diperbaharui itu adalah buah dari hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tentunya kita semua ingin terus diperbaharui dari hari ke hari, ya sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari, kalau tadi pagi saya ngambil teks dari Perjanjian Baru, terutama di surat Paulus, sekarang kita akan belajar dari perjalanan hidup Paulus, seorang yang hidupnya diperbaharui, ya. Seorang yang hidupnya diperbaharui secara radikal oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 22. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 22. Ini adalah kisah tentang pertobatan Rasul Paulus. Hidup yang diperbaharui sebagai buah dari hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saya membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya.
supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, lalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai hidup yang diperbaharui. Ya. Tentunya kita sepakat bahwa setiap orang ingin hidupnya berubah. Ya. Setiap kita ingin memiliki hidup yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Mungkin di tahun 2025 ada hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kita atau yang kurang baik dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita mungkin, pekerjaan kita mungkin, pelayanan kita mungkin. Kita ingin di tahun ini hidup kita berubah menjadi lebih baik. Semua kita menginginkan hal itu. Kita ingin memiliki kehidupan yang lebih damai. Mungkin ada pergumulan yang belum selesai. Di tahun 2025 ada kegelisahan yang sangat dalam menguasai hidup kita. Karena berbagai macam persoalan. Kita ingin di tahun ini mengalami kehidupan yang lebih damai. Kita ingin lebih berhasil. Kita ingin memiliki hidup yang lebih berkualitas. Saya juga menginginkan hal yang seperti itu. Dan tentunya kita semua juga menginginkannya. Tetapi seringkali ada satu kesalahan yang saya lihat adalah bahwa banyak orang untuk berubah lebih baik, seringkali orang itu berusaha untuk merubah lingkungannya, merubah situasi hidupnya. Dia berpikir bahwa itulah cara untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Kalau lingkunganku berubah, mungkin hidupku lebih baik, mungkin aku lebih damai, mungkin aku lebih tenang, mungkin aku akan lebih berhasil, mungkin saja hidupku akan lebih berkualitas. Ada orang yang berpikir untuk mengganti pekerjaannya. Mungkin dengan pekerjaan yang baru aku akan lebih berhasil, aku akan lebih damai. Lingkungan yang sekarang terasa tidak menyenangkan bagiku lagi. Ada orang yang berusaha dengan cara merubah relasinya. Meninggalkan teman-teman lama, meninggalkan persekutuan yang lama. Cari teman-teman baru dengan harapan hidupnya juga akan berubah dengan teman-teman yang baru itu. Bahkan tidak jarang orang menggantikan kegiatan rohaninya. Ya pindah sana, pindah sini, berharap ingin kehidupannya berubah, ingin lebih berhasil, ingin lebih diberkati oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pembaruan hidup itu bukan sekedar perubahan situasi. Amin. Amin. Bukan sekedar perubahan lingkungan kita. Bukan sekedar perubahan pekerjaan atau pelayanan, tidak sama sekali. Perubahan hidup yang sejati itu selalu berbicara soal perubahan hati. Perubahan hidup yang sejati selalu bicara tentang perubahan pikiran. Perubahan yang sejati adalah perubahan arah dalam kehidupan kita.
Saudara, dimanapun kita berada, di lingkungan yang seperti apapun juga, di tempat kerja yang seperti apapun juga, dengan teman-teman siapapun juga, kalau hati kita diubahkan oleh firman Allah, kalau pikiran kita diperbaharui oleh Kristus, kalau arah hidup kita berubah, hidup kita pasti akan berubah jauh lebih baik. Amin. Jadi perubahan hidup tidak ditentukan oleh lingkungan di luar kita, tetapi dari dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama dari kehidupan Abraham, bahwa hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah awal yang benar untuk memulai tahun baru ini. Abraham mengalami perubahan hidup yang sangat besar. Tidak hanya sekedar kehidupan yang lebih baik, tetapi kehidupan yang benar-benar berubah dari seorang penyembah berhala menjadi milik Allah, dari seorang yang tidak beriman menjadi bapa orang beriman. Dan dari keturunannya lah lahir Mesias, juru selamat umat manusia. Tahun ini tidak bisa dihadapi hanya dengan sekedar resolusi, dengan hanya sekedar membuat rencana, program-program yang baik. Tetapi kita perlu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Dan kalau kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka percayalah Dia sendiri, Tuhan sendiri yang akan memimpin kehidupan kita. Kita telah belajar bersama-sama bahwa hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah hidup yang tidak berpusat kepada keinginan kita sendiri, tetapi hidup yang berpusat kepada kehendak Allah. Sekalipun mungkin kehendak Allah itu belum jelas apa hasilnya, sekalipun kita tidak memahami peta kehidupan kita secara menyeluruh seperti Abraham. Abraham memilih taat pada kehendak Allah sekalipun dia belum tahu tempat mana yang harus dia tuju. Dia melangkah dengan iman, dia mempersembahkan hidupnya dalam panggilan Allah. Dan buah dari hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang diperbaharui. Amin. Abraham tidak sama lagi seperti sebelum dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan malam hari ini, mari kita belajar dari satu pribadi yang bernama Paulus. Dia sebelumnya namanya Saulus. Hidupnya berubah, ya. Saulus dari Tarsus. Dia seorang yang hidupnya diubah secara radikal oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan melalui perjalanan hidupnya kita akan belajar bersama-sama bahwa pembaharuan hidup itu bukan hanya mungkin terjadi dalam kehidupan kita, tetapi pembaharuan hidup itu sangat mulia dan memuliakan Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu ingin mengalami pembaharuan hidup? Ingin hidup lebih baik? Ingin mengalami hidup yang lebih damai? Bukan dengan cara merubah lingkungan, atau merubah teman, atau merubah pekerjaan. Yang terutama adalah mari kita mengalami perubahan dari dalam hati kita. Amin. Merubah pola pikir kita dan merubah arah hidup kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang akan menuntun kita kepada perubahan hidup yang sejati. Mari saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita melihat bagaimana kehidupan Paulus sebelum diperbaharui oleh Kristus. Ya, bagaimana kita melihat kehidupan Paulus sebelum diperbaharui oleh Kristus. Hidup Paulus adalah hidup yang penuh dengan api. Maksud saya semangat, saudara ya. Hidupnya berkobar-kobar. Semangat untuk sesuatu, tetapi dia salah arah, saudara. Ini kehidupan lama yang sangat-sangat buruk. Semangat tetapi salah arah. Kita membaca di ayat 1 dan ayat yang kedua tadi. Coba saya baca lagi. Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Sebelum Paulus menjadi seorang rasul besar yang membawa Injil kepada bangsa-bangsa, dia adalah sosok yang sangat berbeda.
Sangat berbeda, sangat tajam perbedaannya. Kalau kita membaca di Alkitab, ya, kita melihat latar belakang Paulus, sebelum diperbaharui, Saulus itu memiliki kualitas hidup yang sangat luar biasa. Dia itu dikagumi secara daging, ya, secara dunia dia sangat dikagumi. Dia bukan seorang awam, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia adalah seorang dengan kualitas yang sangat luar biasa, mengesankan dia. Pertama-tama Paulus itu pendidikannya sangat tinggi. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ketiga, dia menyaksikan bahwa dia dididik di bawah asuhan seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, yaitu Gamaliel. Ini orang hebat, ini bukan orang sembarang. Ia adalah seorang Farisi. Orang Farisi itu adalah seorang yang paling disiplin di dalam hal mentaati hukum Taurat. Dia Farisi. Ini orang hebat sebenarnya. Dia hidup tanpa cacat. Dia hidup tanpa celah menurut ukuran hukum Taurat. Dia tidak bercacat. Dia punya semangat keagamaan yang sangat luar biasa. Kita membaca tadi, dia berkobar-kobar membela agamanya. Dia berkobar-kobar membela tradisinya. Dengan kata lain dapat saya katakan saudara, berdasarkan ukuran agama dan budaya pada zaman itu, Saulus adalah seorang yang paling cocok, seorang yang paling tepat untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Tetapi disinilah letak persoalannya Bapak Ibu ya. Paulus seorang yang terdidik dalam hukum Taurat, dia seorang Farisi. Dia tidak bercacat dalam hukum Taurat, tetapi masalahnya dia tidak memiliki pengenalan yang benar akan Kristus Yesus dan Injil keselamatan itu. Dan tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Injil keselamatan, itu telah membawanya ke arah yang salah dalam hidupnya. Dia berkobar-kobar untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Saulus ini adalah seorang yang bersemangat tetapi salah arah Bapak Ibu. Mungkin kita pernah melihat orang yang seperti itu semangat bergereja, semangat pelayanan, tetapi arah hidupnya salah. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, keluarganya berantakan, saudara. Ada yang seperti itu. Pelayanannya juga tidak baik-baik saja. Tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa menjadi berkat. Hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Paulus ini saudara, dia bersemangat tetapi salah arah. Bayangkan, dia mengancam untuk membunuh murid-murid Tuhan. Kata berkobar-kobar itu menunjukkan intensitas emosi yang sangat berbeda. Dia sangat bersemangat, ada dorongan batin, ada obsesi keagamaan untuk membela tradisinya. Tetapi ternyata arah semangatnya itu bukan menuju kepada Allah, tidak berkenan kepada Allah, melainkan melawan Allah. Mungkin kita mengalami kehidupan yang seperti itu. Kita punya semangat, tetapi kita tidak punya kebenaran akan firman Allah. Kita tidak mengenal kehendak Allah yang sesungguhnya. Mungkin kita merasa melayani Tuhan, tetapi di saat yang sama sesungguhnya kita sedang melawan kehendak Allah. Dari sini kita mau belajar bersama-sama bahwa bukan semua semangat itu datangnya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak semua semangat itu datangnya dari Roh Kudus. Itu yang kita harus hati-hati. Orang dapat berkobar-kobar, orang dapat berapi-api dalam pelayanan. Orang dapat bersemangat dalam kegiatan rohani. Mungkin memperjuangkan sesuatu yang sangat baik, tetapi bisa saja hidupnya jauh dari Tuhan. Contohnya Saulus ini. Karena ternyata dia menganiaya Yesus. Bagaimana mungkin orang yang bersemangat untuk hal-hal rohani dia jauh dari Tuhan? Itu terjadi karena tidak dipimpin oleh firman Allah, saudara. Ingat kata Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran dan firman-Mu itu yang memerdekakan orang.
Ada banyak orang sekarang tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Hidup menurut pengertiannya sendiri. Makanya Amsal 3 mengatakan, janganlah kamu bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepada Allah, percayalah kepada firman-Nya. Ada banyak orang yang aktif tetapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ini manusia lama, saudara. Yang harus diperbarui. Ada orang yang bersemangat tetapi tidak memiliki pengenalan kepada Kristus secara pribadi. Ini yang dialami oleh Saulus. Dia berpikir bahwa dia sedang bersemangat untuk Tuhan. Dia berpikir sedang membela tradisinya, sedang membela agamanya. Tetapi pada kenyataannya dia melawan Yesus. Dia melawan Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk keselamatan orang Yahudi. Ini persoalan, ini hidup lama Paulus dan mungkin kita punya pengalaman yang sama seperti itu menjadi waspada bagi kita. Saulus ini giat untuk tradisi saudara, tetapi enggak untuk kebenaran Injil. Nah ini, ya ada banyak orang yang mengorbankan banyak hal, tetapi itu hanya tradisi manusia. Tetapi bukan untuk kebenaran Injil, bukan untuk kebenaran firman Allah. Kita membaca di ayat yang kedua, bagaimana Saulus meminta surat kuasa dari majelis-majelis atau dari imam-imam besar, imam-imam kepala itu untuk dibawa kepada majelis-majelis yang ada di Damsyik supaya dia punya otoritas untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa orang ini memiliki dukungan institusional pada waktu itu. Dia tidak bertindak sembarangan. Ia punya otoritas dari pimpinan-pimpinan agama. Ia memerangi orang percaya. Dia memerangi gereja yang adalah representatif dari Kristus Yesus sendiri. Makanya ketika Yesus berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Kristus yang engkau aniaya itu. Karena sesungguhnya yang dilakukan oleh Paulus bukan hanya menyakiti gereja, tetapi dia menyakiti Yesus yang adalah kepala gereja. Saudara, hati-hati ya kalau kita melawan pekerjaan Tuhan. Hati-hati kalau kita melawan orang-orang percaya, karena serangan terhadap gereja itu sama saja menyerang Kristus. Makanya hati-hati saudara dengan pelayanan kita, dengan aktivitas kita. Jangan sampai yang kita lakukan bukan lagi untuk Tuhan, tetapi lebih lagi untuk kepentingan kita sendiri. Ini menjadi persoalan. Ada banyak orang giat di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi tidak mempromosikan firman, tidak mengedepankan kehendak Allah, tetapi justru mempromosikan pikirannya sendiri, mengedepankan kehendaknya sendiri. Ini bahaya. Hati-hati Bapak Ibu ya, ternyata sangat berbahaya kalau kita bersemangat tetapi tanpa pengetahuan akan firman Allah, tanpa pengenalan akan Kristus, tanpa hubungan yang benar dengan Kristus. Ternyata semangat saja tidak menjamin hidup seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Aktivitas rohani yang hebat-hebat tidak menjamin hidup seseorang benar di hadapan Allah. Dan ketaatan kepada tradisi itu tidak sama dengan ketaatan kepada Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mewaspada dengan teladan yang seperti ini. Jangan sampai kita memiliki semangat yang berapi-api tetapi sesungguhnya kita melawan kehendak Tuhan. Paulus sendiri mengakui di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-6. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-6. Filipi pasal 3 ayat yang ke-6. Dia berkata seperti ini. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat yang dulunya dianggap itu benar sebagai bentuk pelayanan, kesetiaan kepada tradisi, kepada agamanya. Tetapi dia mengakui tentang kegiatan aku seorang penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi aktivitas
lahiriah, kebenaran manusia tanpa pembaharuan manusia batiniah itu tidak ada artinya sama sekali. Maka itu Bapak Ibu, perubahan yang sejati pertama-tama itu adalah perubahan hati. Amin. Perubahan pikiran, perubahan arah hidup. Mari jangan sampai kita terjebak pada kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita aktif tetapi tidak mengenal Kristus secara pribadi. Mungkin kita membela tradisi gereja, membela aturan, ya, membela misi gereja, tetapi kita tidak membela tubuh Kristus. Kita tidak mentaati kehendak Kristus. Ya, ada orang yang membela doktrin tetapi melukai sesama. Menghancurkan kehidupan orang lain. Semuanya adalah Saulus. Ya, dan itu muncul dalam kehidupan sekarang dalam berbagai macam bentuk yang harus kita waspadai. Mari Bapak Ibu, pembaharuan yang sejati itu dimulai ketika Kristus sendiri yang merubah hati kita, yang merubah pola pikir kita, dan yang merubah arah hidup kita. Nah, yang kedua, saya mau menjelaskan lebih dalam lagi bahwa titik perubahan Paulus, bahkan titik perubahan hidup kita, itu adalah mengalami pertemuan yang sejati dengan Kristus. Inilah awal dari perubahan yang sejati. Ya. Kalau tadi kita melihat bagaimana hidup lama Rasul Paulus, sekarang kita melihat bagaimana pembaharuan Paulus itu dimulai. Ternyata pembaharuan itu terjadi karena intervensi Tuhan, saudara. Itu intervensi Kristus dalam hidup seseorang. Perubahan yang sejati tidak akan terjadi dari inisiatif manusia, tetapi selalu terjadi dari anugerah Allah, dari pekerjaan Allah, dari kehendak Allah. Ya, membaca dari ayat-ayat tadi bahwa ternyata Tuhan sendirilah yang mengambil inisiatif untuk mengubah kehidupan Paulus. Lihat, Tuhan yang berinisiatif. Ayat 3 berkata, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Perhatikan, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kata tiba-tiba. Kata tiba-tiba ini berbicara mengenai intervensi Allah. Bagaimana seringkali pekerjaan Allah dalam kehidupan seseorang itu tidak terduga, saudara. Saat kita berjalan dalam agenda kita sendiri, berjalan dalam rencana kita sendiri, tiba-tiba Allah intervensi, tiba-tiba Allah melakukan sesuatu, dan itu awal dari perubahan hidup kita. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus sedang bersemangat untuk mengancam, untuk menangkap, untuk memenjarakan, bahkan untuk membunuh orang-orang percaya. Tetapi tiba-tiba, ini bicara soal intervensi Allah. Saudara, kita tidak bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Amin. Amin. Bagaimana kalau kita ingin mengalami perubahan hidup? Berdoa, Tuhan, ubah hatiku. Amin. Seputih salju. Berdoa untuk orang yang kita kasih. Terus doakan, terus doakan. Kadang-kadang kita harus berhenti mengandalkan kemampuan kita. Kadang-kadang ada waktunya kita harus berhenti untuk tidak lagi bicara, untuk tidak lagi menuntut. Tetapi kita lebih banyak berdoa supaya intervensi Allah itu datang dalam kehidupan orang yang kita kasihi itu. Amin. Lebih banyak mendoakan, saudara. Mungkin dulu orang tua saya juga kesal lihat kehidupan saya ya. Tapi pada satu titik tertentu tiba-tiba Tuhan intervensi dan hidup semua berubah. Inilah yang dialami oleh Paulus. Tiba-tiba. Makanya mari kita mengandalkan Allah saja. Karena Tuhan sendirilah yang mengambil inisiatif untuk merubah hidup seseorang. Amin. Yang kedua, kemudian memancar dari langit cahaya yang mengelilingi dia.
Kata dari langit menunjukkan bahwa sumber terang yang sejati itu tidak datang dari diri manusia, tidak datang dari sistem keagamaan, tetapi dari Allah yang berkuasa. Terang itu datangnya dari atas, terang itu datangnya dari Yesus. Seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi secara teologis Bapak Ibu, pertobatan dan pembaharuan itu adalah karya Allah. Itu adalah anugerah Allah, bukan usaha manusia. Paulus tidak mencari Kristus, tidak. Tetapi Kristus yang mencari Paulus. Inilah inti keselamatan. Semuanya hanya oleh anugerah. Makanya mari kita terus berdoa. Supaya anugerah Allah itu tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Tercurah dalam kehidupan orang-orang yang kita kasih. Ya kadang-kadang saya juga stres. Kenapa ya kok anak-anak saya, mungkin murid-murid saya, atau mungkin orang lain. Kok nggak ada perubahan, kok hidupnya seperti itu. Saudara, kadang-kadang kita menjadi stres, jangan stres. Karena Allah punya waktunya sendiri untuk menjamah kehidupan seseorang. Amin. Kadang saya untuk menghibur hati saya sendiri, kapan ya anak-anakku ya, dulu aku juga sama seperti mereka. Tapi pada waktunya ketika tangan Tuhan bekerja, intervensi Allah terjadi. Allah bisa merubah hidup seseorang dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Amin Bapak Ibu. 3 hari saja. Sejak perjumpaan dengan Yesus, Paulus berubah dari seorang penganiaya jemaat, seorang yang mau menghancurkan Injil, menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Inilah inti keselamatan. Jadi perhatikan bagaimana Kristus sendiri yang menyapa secara pribadi. Yesus yang menegur Paulus secara langsung. Kita membaca ketika Saulus rebah ke tanah, dia mendengar suara, ya Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Bapak Ibu, ini sapaan yang sangat-sangat luar biasa. Ketika firman menyapa kita, ketika firman menyapa hati orang-orang percaya, disitulah sebenarnya pekerjaan Allah sedang terjadi. Amin Bapak Ibu. Kristus, Yesus, dia menyapa Saulus dengan memanggil namanya. Saulus, Saulus. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu mengenal setiap orang secara pribadi. Malam hari ini Tuhan mengenal saudara secara pribadi. Tuhan tahu persis pergumulan hidup saudara. Tuhan tahu persis apa yang saudara pikirkan, yang saudara rasakan, yang saudara sedang hadapi. Tuhan tahu. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tuhan tidak mengenal kita secara anonim ya. Dia ngerti nama, dia ngerti keadaan kita, dia ngerti pergumulan kita. Dan kalau Yesus bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tidak bermaksud untuk menghukum Saulus, tidak. Tetapi dia sedang mengungkapkan siapa diri Saulus, apa yang sedang digumulkannya, apa yang sedang dikerjakannya. Dan yang menarik di sini, Yesus sedang mengidentifikasi dirinya dengan jemaat. Mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu, ini mengajarkan satu kebenaran yang sangat luar biasa. Bahwa Allah mengenal kita secara pribadi. Amin. Amin. Dan bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan kita. Kalau kita umatnya, kalau kita jemaatnya, maka apapun yang dunia lakukan kepada kita sama saja itu dilakukan kepada Yesus. Kalau kita menderita, Yesus ikut menderita. Amin. Dia mengerti apa yang kita alami. Dia peduli, dia tahu. Dan oleh karena itulah dia sanggup menolong kita. Amin. Makanya percaya kepadanya, berharap kepadanya. Tuhan, kiranya anugerah-Mu itu limpah dalam kehidupan kami. Dan ternyata perjumpaan Paulus dengan Kristus itu mengungkapkan realitas diri Paulus, mengungkapkan jati diri Paulus. Ya dalam sekejap Paulus menyadari siapa dirinya.
Dalam satu kali perjumpaan yang luar biasa itu, Saulus menyadari bahwa ternyata dia salah, saudara. Saudara, pernahkah kita sadar, oh ternyata aku salah ya selama ini. Seluruh hidup rohaninya, seluruh prestasinya, pendidikannya, seketika runtuh di hadapan hadirat Yesus Kristus. Ternyata apa yang dia lakukan selama ini salah. Apa yang dia yakini benar selama ini salah. Itu terjadi karena perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ketika Yesus menyapa dengan firman-Nya, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam pikirnya dia membela Allah. Dalam pikirnya dia membela tradisi. Dalam pikirnya dia membela agamanya. Tetapi dia melawan Kristus. Seringkali kita seperti itu, saudara. Kalau kita nggak berjumpa dengan firman, kita nggak menyadari kesalahan kita. Pikiran kita yang keliru, perasaan kita yang keliru, nilai-nilai hidup kita yang keliru. Kemudian Saulus segera menyadari siapa Yesus yang sebenarnya. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias, akulah Kristus, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dan ini mengubah seluruh paradigma hidupnya. Bagi Paulus, Yesus tidak lebih dari seorang penyesat. Tetapi setelah perjumpaan dengan Yesus, ketika Yesus menyapa secara pribadi, dia berubah. Dia baru paham bahwa Yesus ternyata Tuhan, ternyata Mesias. Inilah inti pertobatan Bapak Ibu. Inti pertobatan adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kalau Yesus Tuhan atas hidupmu, apakah dia akan membiarkan engkau hidup dalam kegelapan? Apakah dia akan membiarkan hidup kita dalam keterpurukan? Ingat kata pemazmur, sekalipun kita jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang menolong kita. Saudara, kalau engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan, jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa. Milikilah pengharapan, dia pasti menolong kita. Amin. Dalam hidup ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah. Ya, saudara, saat saya bergumul, saat saya menghadapi, aduh di bagaimana ke depan ini dan itu bla 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 bla. Semuanya selesai ketika siapa? Tuhan, engkau Yesus, engkau Tuhanku, engkau Rajaku. Engkau pemimpinku, engkau pelindungku, engkau penuntunku. Aku tahu. Aku aman bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Inilah pertobatan yang sejati. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Yang namanya Tuhan itu menuntut untuk dipercayai. Yang namanya Tuhan itu menuntut untuk disembah. Menuntut untuk ditaati. Menuntut untuk dihormati. Maka mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan hal yang berikutnya, Paulus langsung sadar bahwa hidupnya tidak bisa sama lagi. Dia harus menanggalkan manusia lamanya. Dia harus mengenakan kehidupan yang baru. Makanya di dalam ayat yang ke-6 dia berkata seperti ini. Tetapi bangunlah, ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di sana. Dan di situ akan dikatakan apa yang harus kau perbuat. Saudara, orang yang berjumpa dengan Yesus, orang yang menyadari kesalahannya, orang yang bertobat dalam hidupnya, orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Amin. Kita harus berkata, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Karena Yesus berkata kepada Saulus, akan ditunjukkan apa yang harus kau perbuat. Inilah ekspresi penyerahan diri. Inilah ekspresi ketaatan kepada Tuhan. Secara teologis saudara, ini kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia lama harus ditinggalkan, mengenakan manusia baru. Kita harus hidup dalam hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang sungguh luar biasa lagi, Tuhan itu menuntun melalui
ketaatan. Tuhan tidak memberi penjelasan. Ya, kita membaca, bangunlah dan pergilah ke dalam kota dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Yesus tidak sedang menjelaskan sesuatu, tidak mengatakan rencananya, tetapi dia hanya berkata, sekarang pergilah ke dalam kota, disuruh pergi, dia harus taat, dia harus menuruti Allah sebagai Tuhan itu. Dan di situ akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Lihat, Kristus tidak memberikan gambaran seluruh rencana. Seperti ketika dia memanggil Abraham. Tidak ditunjukkan tempat mana yang harus dituju. Ketika dia memanggil Musa. Ketika murid-murid dipanggil untuk mengikuti Yesus. Tidak diberi penjelasan tentang hari esoknya seperti apa. Yang dibutuhkan adalah ketaatan. Bapak Ibu, kalau kita mau pulih, kita harus hanya percaya dan taat kepada firman saja. Amin. Amin. Sekalipun mungkin kita nggak mengerti sekarang. Tapi taat itu jalan kepada pemulihan. Apa saja yang Tuhan katakan, ikuti. Jangan berbantah. Tuhan itu lebih menghendaki kita untuk taat daripada sekedar kita punya banyak pengetahuan. Orang-orang Farisi, dia banyak memiliki pengetahuan tentang hukum Taurat. Tetapi dia tidak mentaati Allah. Dalam pembaharuan hidup Bapak Ibu, Allah seringkali tidak menjelaskan semuanya. Oh Doni, nanti kamu akan begini, beberapa tahun kamu akan begini, nanti kamu akan, tidak. Tapi dia memimpin setiap hari. Bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah taat, bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Ingat dalam Matius pasal yang ke-6, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan itu mengubah melalui ketaatan setiap hari. Jalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Mari, pertobatan bukan sekedar merubah perilaku, tetapi berubah siapa yang menjadi otoritas dalam kehidupan kita. Siapa yang memimpin kehidupan kita? Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang menuntun kepada perubahan sejati. Mari kita mengingat ini bahwa perubahan yang sejati selalu datangnya dari Allah. Ini inisiatif Allah. Yesus akan pertama-tama menyingkapkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Supaya kita menyadari kesalahan kita. Supaya kita mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan supaya kita mau belajar taat untuk diperbaharui di dalam Tuhan. Pertobatan sejati akan menghasilkan penyerahan hidup kepada Tuhan. Dan ketaatan itu adalah langkah awal untuk kita mengalami transformasi. Bapak Ibu, perubahan tidak terjadi satu hari. Mungkin butuh berminggu-minggu, mungkin butuh berbulan-bulan, mungkin butuh bertahun-tahun. Tetapi semuanya diawali dari ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Taat pada firman Tuhan, tidak ada cara lain. Hal yang ketiga Bapak Ibu, ternyata pembaharuan hidup itu dimulai dari dalam ya. Menarik sekali. Mata Paulus tertutup, tetapi itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat dia belajar melihat, saudara ya. Kita melihat di ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ketika Saulus bangun dan berdiri, dia membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. 3 hari lamanya dia menjadi buta. 3 hari lamanya dia tidak makan dan tidak minum. Ini sebenarnya berbicara tentang tentang ironi ya. Paulus membuka mata tetapi dia tidak bisa melihat. Ini bukan sekedar konsekuensi fisik, tetapi ini adalah proses rohani yang sangat dalam. Paulus adalah orang yang berpengetahuan, orang yang pandai, orang yang berpengertian.
tetapi dia tidak mengenal Kristus, dia tidak mengenal Injil, dia tidak mengenal kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu seringkali menutup mata kita yang lama ini ya, sebelum kita percaya Yesus, untuk membuka mata yang baru. Maksudnya kita ditutup cara pandang kita yang lama untuk kita memiliki cara pandang yang baru. Bayangkan seorang ahli Taurat, seorang Farisi yang bangga dengan pengetahuan teologisnya, yang bangga dengan tradisinya, kini menjadi buta secara total. Tuhan tidak hanya sekedar mengambil penglihatan matanya, tetapi dia menghancurkan cara pandang hidupnya yang lama. Bapak Ibu, ya Saulus itu sebelum bertobat sebenarnya dia sudah buta secara rohani. Sekalipun dia terdidik dalam soal-soal hukum Taurat, sekalipun dia seorang Farisi, tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat, tetapi dia buta secara rohani, dia tidak mengenal kebenaran, dia tidak mengenal Injil, dia tidak mengenal Yesus. Tetapi setelah pertobatannya, baru dia memiliki mata rohani yang dibukakan oleh Tuhan. Ini proses Bapak Ibu ya. Yang menarik, mengapa harus melalui Ananias? Mengapa tidak langsung Tuhan mencelikkan matanya? Supaya kita juga belajar bahwa membuka mata rohani itu butuh proses panjang. Ya, 3 hari itu bukan waktu yang pendek ya. 3 hari buta, 3 hari tidak makan, tidak minum, itu bukan waktu yang pendek. Ini mengajar kita, ya, bahwa seringkali Tuhan menghancurkan paradigma lama kita, menghancurkan cara pandang kita yang lama, untuk kita bisa melihat kebenaran, untuk memiliki cara pandang yang baru. Tanpa ini saudara, kita tidak bisa mengalami pembaruan hidup. Paulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil karena Tuhan telah menutup matanya yang lama. Dan ketika dia membuka mata yang baru, dia melihat dengan cara pandang yang baru, dengan cara pandang yang berbeda dari cara dia memandang sebelumnya. Paradigma itu sangat penting. Kebenaran itu sangat penting. Makanya jangan kita meremehkan firman saudara. Ini teladan yang sangat luar biasa. Nah kemudian Tuhan itu seringkali untuk memperbaharui seseorang, dia berurusan dengan kesombongan. Ya, dia berurusan dengan kesombongan kita, kesombongan manusia. Kurang sombong apa Paulus? Ya sangat terdidik. Dia memiliki kemandirian yang sangat luar biasa, dia seorang pemimpin. Ada yang mengatakan dia adalah salah satu anggota Sanhedrin, ada 70 pemimpin orang-orang Yahudi dan salah satunya adalah dia. Dia sangat mengandalkan kesalehannya, dia sangat mengandalkan hidupnya, tetapi saat dijatuhkan oleh Tuhan dia tidak berdaya. Dan untuk masuk ke kota Damsyik saja dia harus dituntun oleh teman-temannya. Bapak Ibu, sebelum seseorang dapat diubah hidupnya oleh Tuhan, Tuhan seringkali harus menghancurkan kesombongannya, menghancurkan kecongkakannya. Supaya dia tidak lagi bersandar kepada kekuatannya sendiri. Selagi kita masih sombong, tidak mau mendengar firman, merasa memiliki kebenaran sendiri, kita tidak dapat diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu seringkali ya saya menasihati orang, sebelum orang rendah hati, sebelum orang mau terbuka, sebelum orang mau menerima kebenaran, dia tidak akan bisa diubahkan sama sekali. Paulus dihancurkan kesombongannya. Paulus berkata, ternyata semuanya yang kuanggap untung itu adalah satu kerugian besar. Tuhan tidak sedang menghina atau menghancurkan Paulus, ini memurnikan hidup Paulus. Mari Bapak Ibu, sering kali dalam hidup ini Tuhan mengizinkan kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Tuhan seringkali mematahkan, menghancurkan rencana-rencana kita. Mungkin dia menghentikan apa yang sedang kita kerjakan. Mungkin dia sedang menjungkir balikkan kehidupan kita. Menjungkir balikkan prioritas kita. Tujuan Allah adalah supaya kita rendah hati. Supaya kita berhenti mengontrol hidup kita sendiri. Dan kita datang kepada Yesus.
untuk menyerah dan minta pimpinannya. Amin. Amin. Yang menarik lagi, Tuhan memasukkan Saulus ke dalam ruang hening selama 3 hari, saudara. Selama 3 hari tidak dapat melihat apa-apa. Selama 3 hari tidak makan, tidak minum. Ini 3 hari yang tidak hanya gelap secara fisik, tetapi dia mengalami terang rohani. Kita membaca tadi dia sedang berdoa, saudara. Kita membutuhkan saat-saat hening. Kita membutuhkan saat-saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Saat kita keluar dari kesibukan, keluar dari pikiran-pikiran yang begitu banyak menguasai hidup kita. Seperti Musa, sebelum Musa dipakai oleh Tuhan, dia harus 40 hari di Gunung Sinai. Lalu menerima 10 hukum Taurat itu. Elia harus tinggal di Gunung Horeb selama beberapa waktu lamanya untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sebelum memulai pelayanannya. Kita butuh waktu berdiam diri bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang menjadi awal perubahan. Dalam waktu-waktu hening kita lebih banyak berdoa. Amin Bapak Ibu. Kita lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Kita lebih banyak introspeksi diri. Kita lebih banyak menyadari kelemahan kita, mungkin kesombongan kita, keangkuhan kita. Dan dalam masa-masa hening kita bisa menata ulang dasar kehidupan kita. Kita menata ulang dasar teologis kita. Waktu-waktu hening itu sangat-sangat penting. Masihkah kita punya waktu-waktu hening bersama-sama dengan Tuhan? Bayangkan 3 hari, 3 malam. Waktu yang sangat luar biasa yang telah merubah kehidupan Rasul Paulus. Jadi pembaharuan selalu dimulai dengan pengakuan ketidakberdayaan. Ya, Paulus benar-benar tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Allah mulai memperbarui hidupnya ketika Paulus berhenti mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika Paulus berhenti mengandalkan hikmatnya sendiri, pengertiannya sendiri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali pembaharuan itu tidak selalu nyaman ya. Kadang membingungkan, kadang menyakitkan. Kadang kita ada di dalam kegelapan untuk sementara waktu. Tetapi itu cara Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Cara Tuhan menuntun kita. Dan Tuhan seringkali tidak mempercepat proses pembaruan hidup kita. Tuhan itu membutuhkan waktu juga saudara ya. Tuhan mau membenahi fondasi kehidupan kita. Tuhan mau merubah paradigma kita. Tuhan mau mematikan ego kita. Ini butuh waktu. Makanya kita perlu sabar, kita perlu setia. Saya juga butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi seperti saya saat ini. Mungkin orang tidak memahami apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan. Karena mungkin masih belum menjalani proses seperti yang saya hadapi saudara. Tapi percayalah, kalau engkau mentuhankan Yesus dan engkau mau belajar taat, hidupmu akan diperbarui. Amin. Dia memperbarui dari hati kita, pikiran kita, paradigma kita. Dan hanya dengan itu saudara, kita akan mengalami perubahan hidup yang sejati. Yang terakhir saudara, pembaharuan itu menghasilkan identitas dan arah hidup yang baru. Ya, kalau sebelumnya kita melihat proses dari dalam hidup kita, dari dalam hati kita, pikiran kita, hati kita yang diubahkan, maka kita akan melihat buah dari proses itu saudara ya. Ya, kita melihat buah dari proses itu. Paulus yang sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat, sekarang menjadi seorang pemberita Injil yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat dipakai oleh Tuhan. Ya, yang menarik sekali saudara, ternyata Tuhan itu memulihkan Saulus itu melalui perjumpaan dengan Ananias. Ya, yang menarik adalah kenapa Tuhan tidak langsung memulihkan dia? Kenapa dia menggunakan Ananias saudara?
Ini berbicara mengenai gereja, saudara ya. Ini berbicara mengenai gereja. Saulus itu dituntun oleh tangan orang lain, oleh seorang Ananias. Artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa bertumbuh tanpa orang percaya yang lain. Amin. Amin. Ada banyak orang Kristen sekarang gak perlu gereja. Aku bisa ke ibadah online, gak perlu kenal dengan yang lain. Saudara, kita perlu orang lain, saudara. Makanya jangan saudara hanya aktif di hari Minggu. Ya. Gereja kita ada rayon, ya ada ibadah pria, ada ibadah wanita. Kita butuh kenal, karena seringkali Tuhan juga menolong kita melalui orang-orang lain. Kristus itu memperbaharui hidup Paulus menggunakan Ananias, juga menggunakan jemaat-jemaat yang lain. Dan Tuhan juga akan menolong kita, memperbaharui kita melalui sesama orang percaya. Dia tidak dipulihkan di padang gurun sendirian, tidak, tetapi Tuhan mengutus Ananias. Gereja itu sangat penting. Gereja adalah agen pemulihan. Gereja adalah agen dari pembaharuan rohani. Makanya kata firman Tuhan, janganlah engkau membiasakan diri menjauhkan dari ibadah-ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Tetapi mari kita seperti jemaat mula-mula. Tiap-tiap hari bersekutu. Mereka saling mendoakan. Mereka saling memberkati. Mereka saling menasihati. Mereka saling menolong. Dan menarik sekali, Tuhan itu menyembuhkan hati Saulus dengan memberikan penerimaan sebelum memberikan tugas pelayanan. Ananias berkata, saudaraku, Tuhan mengutus aku untuk berdoa supaya engkau bisa melihat. Bayangkan, seorang Saulus, penganiaya jemaat, disebut sebagai saudara oleh Ananias yang menjadi sasaran aniayanya. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara ya. Ini sapaan yang sangat luar biasa. Saulus, saudaraku, aku diutus oleh Tuhan supaya engkau bisa melihat. Bayangkan saudara, Ananias saja sudah bilang begini, Tuhan, aku dengar dari banyak orang, orang ini sangat berbahaya. Tapi Ananias taat sama Tuhan. Tidak, dia alat pilihan di tanganku. Aku akan memakai dia untuk menjadi berkat. Pergi, doakan. Dan dia menyebut Saulus, saudaraku. Bapak Ibu, ternyata pengampunan itu memulihkan relasi. Amin. Amin. Orang yang teraniaya menyambut penganiaya sebagai saudara. Ini cara Allah memulihkan kita. Dan pada akhirnya Allah menetapkan tujuan dan panggilan ilahinya kepada Paulus. Ya, ia adalah alat pilihan bagiku. Ada identitas baru, alat pilihan. Ya, ini adalah pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ada misi baru, memberitakan Yesus Kristus, memberitakan Injil. Yang dulunya melawan Injil, sekarang memberitakan Injil. Inilah perubahan hidup yang sejati, saudara. Dan lebih dari itu, Tuhan itu memberikan karunia, memberikan kuasa untuk Paulus menjalankan panggilannya. Ia dipulihkan dari dari kebutaannya, dia menerima Roh Kudus, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini cara Allah menolong kita. Allah tidak hanya memulihkan kita, tetapi dia juga memperlengkapi kita. Amin Bapak Ibu. Mari. Dan buah pertama dari pemulihan Paulus adalah keberanian untuk memberitakan Injil. Ya, sejak saat itu Paulus memberitakan Injil. Paulus menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sudah sepakat bahwa semua orang ingin mengalami perubahan hidup. Dan pembaharuan hidup adalah bukti bahwa kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah pasti akan menghasilkan pembaruan hidup. Ini satu kepastian saudara.
Kalau saudara menyerahkan dirimu kepada Allah, percaya kepada Allah, taat kepada Allah, engkau akan mengalami pembaruan hidup. Dan pembaharuan hidup akan menghasilkan buah pelayanan. Paulus melayani. Orang-orang yang sudah diperbarui hidupnya, pasti dia akan melayani Tuhan. Amin. Dia pasti akan melayani sesamanya. Dan buah dari pelayanan itu akan memuliakan Tuhan. Mari malam hari ini, setelah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mari kita masuk dalam proses pembaruan hidup itu. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah Dia bekerja, menjamah hidup kita, mengubah hidup kita. Menyadarkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Mari kita mengalami pertobatan yang sejati, mengaku Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bertekun dalam persekutuan orang-orang percaya. Karena Allah memulihkan kita juga melalui orang-orang percaya yang lain. Dan kalau kita sudah dipulihkannya, Tuhan akan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita untuk kita jadi berkat. Seperti Paulus dipulihkan penglihatannya dan menerima karunia Roh Kudus, demikian juga kita. Kalau kita sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita untuk menjadi berkat, untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.